Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Samanan Official ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau ngebahas soal sejarah Malaysia ya, yang dulu yang pernah dijajah oleh Inggris ya. Nah, jadi banyak teman-teman berkomen juga, kenapa sih Malaysia itu eh, bahasanya campur-campur gitu, Melayu sama Inggris, kok bisa begitu? Nah, waktu dulunya gimana gitu. Nah, yang dijajah sama Inggris itu ditinggalin jejak apa aja gitu mereka. Dan mereka apa aja sih yang dijajah sama Inggris, wilayah mana aja gitu kan, banyak yang nggak tahu ya. Apalagi generasi-generasi Gen Z, kalau orang Indonesia bilang generasi gaul ya di zaman modern itu, masih banyak nih ya orang-orang Gen Z Malaysia atau anak muda Malaysia modern di zaman sekarang yang belum tahu sejarah Malaysia merdeka gitu. Saya pribadi orang Indonesia ya, tetapi saya pengen berwawasan juga, pengen tahu juga apa salahnya kita kan untuk menambah ilmu wawasan gitu ya. Apalagi ini sejarah ya, penting ya teman-teman. Jadi sejarah ini untuk menjadi turun temurun gitu ke anak cucu kita, untuk menceritakan sejarah pada dulu seperti ini gitu. Kenapa sejarah itu penting? Jadi untuk memotivasi pada anak-anak di zaman sekarang juga. Jadi tidak ditinggalkan sejarah-sejarah. Boleh kita memakai secara modern, secara di zaman sekarang ya, tetapi sejarah itu jangan ditinggalkan ya. Nah, bahaya kalau sejarah ditinggalkan. Nah, teman-teman ya. Jadi ini buat teman-teman Indonesia atau dari Malaysia, jangan lupa di subscribe video pada channel ini ya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya teman-teman. Cekidot. Konflik Ambon tahun 1999 sampai tahun 2022. Jadi waktu dulu ya, kedatangan Inggris di Semenanjung Malaya teman-teman ya, atau yang sekarang disebut itu menjadi Malaysia. Nah, jadi pada akhir abad ke-18 itu Inggris mulai menunjukkan minatnya teman-teman di Semenanjung Malaya. Nah, jadi pada tahun 1786 Inggris memperoleh Pulau Pinang dari Kesultanan Kedah dan menjadikan sebagai pangkalan perdagangan mereka gitu, atau perdagangan orang-orang Inggris yang menjajah ke Malaysia. Jadi pada tahun 1919 Sir Stamford Raffles mendirikan koloni perdagangan Inggris di Singapura, teman-teman. Jadi pada tahun 1824 melalui perjanjian Inggris Belanda yang disebut Treaty of London, Inggris dan Belanda membagi wilayah pengaruh mereka di Asia Tenggara, teman-teman. Jadi dengan Malaya dan Singapura itu menjadi bagian wilayah pengaruh Inggris, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi dulu pada pembentukan ya negeri-negeri selat pada tahun 1829, negeri-negeri selat ini sebutnya Strait Settlements, seperti itu tulisannya, yang terdiri dari Pulau Pinang, Malaka, teman-teman, dan juga Singapura. Jadi dibentuk sebagai koloni mahkota Inggris yang dikelola langsung dari London, teman-teman, seperti itu ya. Jadi nih, ekspansi ke tanah Melayu seperti apa nih ya? Jadi pada akhir abad ke-19 Inggris mulai memperluas tuh pengaruhnya ke negeri-negeri Melayu lainnya. Jadi melalui serangkaian perjanjian dengan sultan-sultan lokal, mereka memberikan perlindungan sebagai balasan untuk hak mengelola urusan luar negeri dan pertahanan negeri tersebut, teman-teman. Nah, jadi bagaimana nih proses menuju kemerdekaannya? Ya, jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi pada waktu dulu Perang Dunia II dan pendudukan Jepang pada tahun 1941, Jepang menyerang dan menduduki Malaya selama Perang Dunia II. Jadi pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945 menghancurkan otoritas kolonial Inggris dan melemahkan ekonomi. Jadi setelah kelelahan Jepang pada tahun 1945, Inggris kembali menguasai Malaya, teman-teman. Jadi tetapi menghadapi perlawanan yang meningkat ya dari berbagai kelompok etnis yang menginginkan kemerdekaan tersebut, teman-teman. Jadi waktu pembentukan Malayan Union pada tahun 1946, Inggris berusaha membentuk Malayan Union yang mencakup semua negeri-negeri Melayu dan negeri-negeri selat kecuali Singapura nih.
Jadi Melayan Union itu menghadapi penolakan kuat dari orang Melayu karena mengancam kedudukan istimewa mereka dan institusi kesultanan, teman-teman. Jadi Federasi Malaya itu karena penolakan tersebut Inggris ya membubarkan Malayan Union dan membentuk Federasi Malaya pada tahun 1948. Jadi federasi ini memberikan otonomi lebih besar kepada negeri-negeri Melayu dan mengembalikan kedudukan sultan-sultan. Nah, jadi dulu pernah jadi waktu darurat Malaya itu pada tahun 1948 sampai tahun 1960. Pada masa ini menjadi pemberontakan bersenjata oleh Partai Komunis Malaya ya, yang disebut PKM. Jadi melawan pemerintahan kolonial Inggris nih waktu itu. Jadi Inggris menerapkan darurat militer dan berhasil mengalahkan pemberontakan tersebut. Wow, gila. Nah, jadi bagaimana menuju kemerdekaannya nih? Jadi pada tahun 1955, Tunku Abdullah Rahman memimpin delegasi ke London untuk merundingkan kemerdekaan. Pada tanggal 31 Agustus ya, tahun 1957 Federasi Malaya merdeka dan Tunku Abdullah Rahman menjadi Perdana Menteri pertama pada saat itu. Nah, karena sebelumnya belum ada menteri tuh ya. Jadi pembentukan Malaysia seperti ini teman-teman ya. Jadi Malaysia itu pada tahun 1963 Federasi Malaya bergabung dengan Sabah, Sarawak, dan Singapura untuk membentuk Malaysia waktu itu ya. Jadi namun pada tahun 1965 Singapura keluar tuh dari federasi dan menjadi negara merdeka. Jadi si Singapura itu mempunyai negara sendiri keluar ya. Jadi peninggalan sejarah Inggris tuh apa aja peninggalannya. Nah, jadi peninggalan sejarah Inggris itu apa aja? Nah, jadi seperti ini ya. Kebanyakan katanya nih ya, orang Malaysia itu bahasanya rojak. Jadi campur-campur bahasa Inggris dan juga campur bahasa Melayu. Nah, karena mereka itu pada waktu menjajah Malaysia itu orang Inggris, jadi memberikan yang namanya sistem pendidikan, infrastruktur, pembangunan segala macam kayak gitu ya. Jadi yang mereka jadi diteruskan gitu. Jadi sistem pemerintahan parlementer dan hukum berdasarkan Common ya, Law Inggris masih digunakan hingga sekarang. Nah, jadi mulai infrastruktur, banyak infrastruktur yang seperti jalan raya, rel kereta api, dan bangunan pemerintahan yang dibangun oleh Inggris. Jadi masih digunakan dan berfungsi hingga kini. Contohnya ya, ikon adalah stasiun kereta api di Kuala Lumpur tuh, dan gedung Sultan Abdul Samad. Nah, seperti itu. Terus pendidikan dan bahasa teman-teman mereka itu ya. Jadi sistem pendidikan di sana itu yang diadopsi banyak mengikuti model Inggris, dan bahasa Inggris masih menjadi bahasa penting dan pendidikan dan bisnis di Malaysia. Nah, jadi bahasa Inggris itu penting ya untuk perdagangan dulu tuh. Jadi si Inggris ke Malaysia dan juga Malaysia itu dididik dan diajarkan dengan bahasa Inggris. Otomatis si nenek moyang dulu ya pinter dong bahasa Inggris karena diajarkan dari bahasa Inggris. Dan akhirnya turun-temurun diturunkan bahasa Inggris itu ke generasi-generasi penerusnya. Beda sama di Indonesia ya. Di Indonesia itu dijajah sama Belanda tetapi tidak disekolahkan gitu, tidak dididik, bahkan yang sekolah aja dihajar. Jadi disuruh ke Indonesia itu jangan sekolah. Sekolah aja pada zaman dulu itu sembunyi-sembunyi. Makanya kita itu rata-rata nggak bisa ngomong Belanda karena tidak diturunkan gitu. Beda sama Inggris Malaysia. Kalau Malaysia itu memang bahasa-bahasanya itu diajarkan di pendidikan di sekolah-sekolah kayak gitu. Wajar mereka pintar bahasa Inggris, tetapi dampaknya jadi campur gitu. Bahasa Inggris iya, bahasa bahasa Malaysia lokal iya gitu, bahasa Melayu. Jadi tetapi mereka itu gimana ya, nggak memiliki bahasa benar-benar sejati gitu. Jadi ketika ngobrol itu bahkan menteri-menterinya aja, pejabat-pejabat tinggi aja masih rojak bahasanya, masih dicampur-campur. Karena kenapa? Karena sejarahnya seperti itu pada waktu zaman penjajahan Inggris ke Malaysia. Jadi selain itu kota-kota juga ya, seperti kota Gorgatown ya yang di Pulau Pinang dan Malaka menyimpan banyak bangunan kolonial yang sekarang menjadi warisan budaya dan wisata. Tentunya ya jadi wisata lah ya, peninggalan-peninggalan orang Inggris seperti Indonesia ya, peninggalan-peninggalan orang Belanda gitu. Jadi proses kemerdekaan Malaysia dan Inggris itu merupakan perjuangan panjang ya yang melibatkan diplomasi, politik, dan perlawanan bersenjata. Jadi warisan kolonial Inggris itu masih terlihat jelas ya dalam berbagai aspek kehidupan di Malaysia modern. Nah, jadi yang di kehidupan di masa modern itu nggak jauh beda yang pada waktu yang diajarkan oleh Inggris jadi. Nah,
apalagi dari segi bahasa ya. Memang sih bahasa Inggris itu penting banget ya, jadi untuk ke dunia kita kerja. Bahkan Inggris itu bahasa internasional ya, jadi mempersatukan bahasa internasional itu adalah bahasa Inggris. Tapi ya syukur aja gitu orang Malaysia harus mensyukuri pintar bahasa Inggris. Tapi dan jangan lupa untuk bisa bahasa daerah atau bahasa nasionalnya itu jangan dilupakan. Kalau bahasa sih menurut gua sah-sah aja sih, nggak masalah. Justru mereka keuntungan ya, bisa bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Tapi yang jadi herannya gitu, kalau orang-orang sana itu, orang-orang Cina sana, orang-orang, kayak orang-orang India gitu, suku-suku yang lain gitu. Tapi itu mereka itu menggunakan bahasa ibunya sendiri gitu. Nah, jadi beda sama Indonesia. Kalau orang Tiongkok, orang India, orang apa yang tinggal di Indonesia itu memang harus bisa bahasa Indonesia. Meskipun dia baru ke Indonesia ya minimal dia itu kursus gitu. Nah, agar bisa bahasa Indonesia. Makanya yang orang-orang yang tinggal di Indonesia itu yang keturunan rata-rata bahasa nasional, bukan bahasa ibu. Mungkin mereka dalam keluarganya itu menggunakan bahasa ibu, tetapi kalau di luaran selain lingkungan di rumah dia itu bahasa nasional atau bahasa Indonesia. Nah, kekurangan ya di Malaysia sih ini bukan kekurangan sih, mungkin kayak budayanya seperti itu gitu. Ya itu tadi, jadi orang-orang asingnya itu tidak menggunakan bahasa, mmm, Malaysia asli gitu, bahasa Melayu, bahkan menggunakan bahasa ibunya, ya cuma bedanya seperti itu doang. Nah, oke teman-teman itu aja ya, mengulas sedikit sejarah Malaysia. Makanya teman-teman nih, orang Indonesia atau orang Malaysia jangan lupa di-subscribe video ini, agar saya, membuatkan video-video menarik sejarah dan budaya gitu teman-teman. Ini ilmu teman-teman ya, pengalaman kita. Oke itu aja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.